Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam 5 rukun Islam, sholat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan. Ibadah sholat juga adalah tiang agama. Sholat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Ada 5 waktu sholat wajib yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jika ditinggalkan, maka akan mendapatkan dosa besar. Meskipun berada kondisi yang tidak memungkinkan, sholat adalah hal yang wajib dikerjakan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk. Jika tidak bisa duduk, maka diperbolehkan berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu, sangatlah tidak logis apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah, namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dengan jelas. Sudah ditetapkan mana sholat yang wajib dan sunnah. Namun meski demikian, masih banyak yang menyepelekan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun sholat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil, sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah, justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana tidak, esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kehusuan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kehusuan, atau yang biasa disebut dengan tumakninah. Sholat tanpa tumakninah bisa menghilangkan ruh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumakninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumakninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Hari itu, setelah Rasul selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya, ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan rukuk dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tak berhenti sampai di situ. Di hadapan para sahabatnya, Rasul juga mengatakan, model ibadah seperti itu
ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Dalam buku Agar Sholatmu Makin Khusyuk karya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid dijelaskan, salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat, yaitu tumakninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tak bisa diubah atau dilanggar. Oleh sebab itu, di dalam sholat pun tidak boleh sembarangan menunaikannya. Ada cara dan tuntunan yang harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rajin menjalankan sholat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia, namun tidak serta-merta menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapakah orang-orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah orang yang lalai dalam sholat. Sekalipun sholat merupakan tiang agama, ternyata ada jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu sholat yang dikerjakan dengan lalai. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah, kemudian mereka mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibantingkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima sholatnya, bahkan ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Oleh karena itu, dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apabila jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang sholat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, meskipun merasa dirinya sholat, tapi hakikatnya tidak sholat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah Allah. Sholatnya pun tidak menambah dekat kepada Allah, tapi justru sebaliknya. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali ibnu Ma'bad. Yang kedua, orang yang suka menggunjing orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat,
Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42-48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka Sakor. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah tidak sedikit purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari ketidaklebihbaikan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara Anda yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah Anda merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Lalu yang ketiga, orang yang acuh pada sesama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku hanya akan menerima solat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberikan makan pada orang yang lapar, yang memberikan pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus." Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka." Orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya. Ia akan memperoleh kenikmatan di dalam sholatnya karena dia dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah masuk ke dalam hati sanubarinya. Lalu yang keempat, orang yang riya. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka adalah karena mereka riya. Hal tersebut terjadi apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan dilakukan karena ingin riya atau pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud teriak dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." Quran Surah An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu, sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan ikhlas dan murni lillahi ta'ala, hanya demi Allah, dan cukuplah kita berharap pada ridho dan balasannya atas apa yang telah kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita jaga dalam melakukan apapun, agar semua amalan tersebut tidak berujung sebagai cambuk bagi kita
yang membuat kita menjadi riak kepada sesama. Kemudian yang kelima, orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalannya. Jika ia mati dalam tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta. Karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang rajin sholat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan ridho serta menetap dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.